nih, kan sekarang di sosmed lagi musim kawin. Musim kawin. Maksudnya Burung keles kawin. maksudnya Nikah. iya, kalau kita Aduh. lagi lihat-lihat sosmed itu kan lagi banyak yang musim nih, kayak artis-artis gitulah, kayak masih muda-muda, ya Gen Z lah bisa dibilang. Gen Z ini ya kayak kemarin Al Ghazali, terus si El, ya terus banyak lah artis-artis lain yang bisa dibilang Gen Z sekarang sudah mulai memasuki fase pernikahan gitu ya. Kalau dulu kan mungkin beberapa tahun lalu tuh zaman-zamannya milenial nih pada nikah. Kalau sekarang kan udah mulai masuk ke Gen Z. Sebenarnya makin kesini makin generasi dengan pola yang berbeda. Itu apa sih yang perlu dipersiapkan ya untuk cewek sama atau untuk cowok ya, keduanya gitu, untuk memasuki jenjang pernikahan? Dalam nih. Dengerin ya, biar sambil belajar. Mau merit nggak? Oh iya, amin. Siap. Kita belajar. Yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya bukan hanya mengenal secara fisiknya saja. Oke. Yang anak-anak sekarang bilang apa? Sefrekuensi. Nggak hanya itu. Jadi bukan hanya tahu hobinya, tahu makanan kesukaannya, terus olahraganya apa, film favoritnya apa gitu kan ya, genrenya apa, musiknya apa gitu, nggak hanya itu gitu. Bukan hanya soal kecocokan di luar gitu ya. Iya, termasuk yang di dalam sih, di dalam itu kan ya tadi kan hobinya apa gitu kan. Nah, tapi seseorang itu harus tahu love maps-nya dia. Apa love maps? Maps berarti peta ya. Love map. Kalau kita kan tahu sebelumnya love language gitu ya, bahasa cinta. Kalau ini love map berarti peta cinta. Gimana tuh maksudnya peta cinta? Bagaimana seseorang itu mengenal dunia batinnya, sebenarnya lebih ke situ. Jadi bukan dicari harfiah love maps adalah peta cinta, nggak gitu aja. Nah, jadi bagaimana si pasangan ini mengenal dunia batinnya dari si calon. Contohnya gimana tuh? Apa sih visi dia ke depan? Apa sih impiannya dalam pernikahan? Termasuk apa sih yang membuat dia tidak nyaman? Dia tuh bisa stres dengan hal apa sih? Banyak loh. Termasuk kamu nggak nyamannya diapain sih? Mohon maaf ya, traumamu apa sih? Luka batinmu apa sih? Tuh, kalau udah ngomong ke situ serius kan? Berarti kita harus dalam PDKT itu harus memang betul-betul mengenal calon pasangan sedetail itu ya? Iya. Emang kalau nggak sampai segitunya kan ada orang bilang, udah nggak usah terlalu gimana-gimana. Nanti kan berjalannya pernikahan juga bisa kenal sendiri, bisa paham sendiri, bisa... enggak? Belum tentu, karena ada orang yang merasa aku nggak mau menjadi jangan bebankan lukamu pada aku dong gitu. Ada orang yang nggak mau begitu loh, yang ada orang itu kan masa lalu dulu, jangan libatin gue lagi dong. Nah gitu, gue nggak mau tahu, lo harusnya selesai gitu. Nggak bisa gitu yang kita gitu. Ya iyalah. Ya yang nih, misal ya, nggak ngomong loh, punya trauma apa ya misalnya? Apa coba misalnya? Apa? Nggak nyaman diapain? Dikasarin mungkin. Dikasarin, diteriakin, oke. Ya yang nggak suka dikasarin, tiba-tiba nih ya maaf, orang kalau kenal kan taunya baik-baik aja tuh faking good. Tapi kadang ketika orang lagi tidak terkontrol, nggak bisa faking good lagi loh. Mungkin dia akan mengeluarkan kalimat yang volumenya tinggi, bentakan, kasar gitu. Tiba-tiba gitu aja aku nggak bisa sabar sih yang gitu, misal gitu ya, aku tuh capek loh kerja loh, kamu sabar dikit kenapa gitu. Itu disampaikan dengan kalimat yang volumenya besar dan bentakan, dan itu menjadi pemicu trauma yang loh, misalnya dengan suara bentakan itu aja gitu. Kalau si pasangannya ini tidak mengerti bahwa pasangannya ini tidak nyaman diperlakukan itu, dia terus akan menerus melakukan hal-hal yang menurut dia, loh aku kan lagi kondisi nggak stabil, ya harus kamu yang ngetri aku dong. Nah gitu loh. Padahal ya yang punya trauma terhadap itu gitu. Jadi ketika dia tahu, oh pasanganku pernah punya trauma dengan
bentakan, entah dari siapa, itulah sumber traumanya ya. Dan aku nggak boleh begitu dengan dia. Kalau aku mau memberikan sesuatu terhadap ketidaknyamanan, respon apapun itu nggak boleh dengan bentakan gitu. Berarti kan simpelnya kita harus tahu sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, serinci-rincinya untuk calon pasangan nih. Gimana kalau ada mungkin beberapa yang mikir, setelah tahu gitu ya, misalkan udah ngobrol, udah deep talk nih ceritanya, terus tahu orangnya complicated banget, udahlah tinggalin aja. Nah gimana kalau misalkan kadang ada orang dia yang nggak berani jujur mungkin ya di awal, takut nanti calon pasangannya ini kabur atau nggak jadi nikah. Lebih baik nggak jadi nikah daripada udah nikah tapi akhirnya nggak cocok. Gitu. Iya dong. Iya sih, benar. Bener nggak? Iya benar. Setuju nggak? Setuju. Lebih baik kita lama memilih calon pasangan, bukan berarti kita mencari yang tepat, ya itu juga nggak benar ya. Jadi nggak ada orang sempurna gitu. Kalau kita mencari yang sempurna itu juga nggak ada. Tapi kalau kita mau memilih sedikit hanya berdasarkan daripada penilaian unsur tadi, it's okay, nggak apa-apa. Jadi lambat dikit nggak apa-apa. Sip, mantap. Masuk nih. Oke, berarti. Tapi nggak ada yang sempurna ya. Iya, jadi yang penting ada kemauan untuk bertumbuh, itu aja. Ingat ya. Bentar. Kemampuan untuk bertumbuh. Nih hal baru lagi nih. Itu maksudnya gimana tuh? Orang kalau pasangan itu nggak ada kemauan untuk bertumbuh, dia nggak akan ada upaya, nggak ada effort untuk bersabar, mengalah, terus minta maaf, ngulang lagi, bujuk lagi, yang kayak gitu loh. Itu bertumbuh namanya. Oh gitu, bukan bertumbuh dalam hal karir atau finansial. Aduh, beda ya guys bahasa dari psikolog. Kirain kita mah lurus-lurus aja. Bertumbuh itu misalnya gini. Oke, aku lihat kamu salah besar. Segimana sih rasa maafku memahami kamu untuk bertumbuh karena aku udah menasihati kamu cara yang benar. Nah sekarang kamu mau nggak aku nasihatin? Yuk kita perbaiki, tapi kita mulai lagi terus gitu. Bukan, dia nggak cocok banget sama gue, udah gue tinggalin aja gitu. Itu nggak bertumbuh namanya. Dia nggak memberikan effort lebih untuk membimbing, mengarahkan, termasuk kayak gitu tadi. Mungkin suatu saat dia harus mengalah. Oke lah, ternyata dia anak bungsu, terus harus dipojok. Masuk orang tua. Gitu loh maksudnya. Kalau bertumbuh itu dia pasti akan punya ada energi yang harus dia kerahkan. Nah itu kadang semua orang nggak mau menyisihkan energi untuk pasangan gitu. Ujung-ujungnya itu kan masalah loh. Selesaiin dong, jangan bawa aku sebagai istrimu, kamu harusnya udah berdamai dengan itu. Nah gitu kan susah. Berarti kalau ada statement yang mengatakan selesai dengan masa lalu, itu bukan bagian dari batin ya, luka batin dan trauma tadi? Iya, jadi ya itu bagian dari luka batin tadi, seolah-olah ya kamu kan udah sama aku, jangan bawa-bawa masa lalu dong. Kalau kamu kayak gitu berarti kamu nggak bisa lupain kejadian dulu dong. Misal kalau ada kejadiannya dengan mantannya atau sebagainya, atau mungkin dengan orang tuanya atau apapun, siapapun itu. Ya sekarang kamu dengan aku, udah kamu harus berhadapan dengan aku, ini diriku, ya perlakukan aku seperti yang aku mau. Loh, padahal gitu. Orang bersikap itu bukanlah tentang kekiniannya, tapi tentang berdasarkan apa yang sudah pernah kadang dia terima. Itu makanya pola asuh itu berdampak besar dengan sikap dan perilaku orang berespon. Oke, ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita bisa belajar untuk menerima kondisi pasangan atau calon pasangan yang seperti itu? Banyak pemakluman. Ya tadi ya, kalau semua orang punya niat yang baik, dia akan punya effort yang besar. Oke, kalau dia highlight ya. Karena gini loh, menikah itu kan menjaga komitmen ya guys, gitu. Oke. Iya loh, kalau kita nikahnya tujuannya hanya untuk nikah punya anak mencapai
kehidupan bahagia, punya ini, sukses ini, punya rumah, punya ini, punya mobil ya. Nggak gitu. Tapi kalau kita menikah adalah menempuh bersama apapun itu, suka duka. Jadi apapun ujiannya, ya udah aku harus belajar, aku harus bertahan. Ujiannya harus dilewatin gitu. Jadi ujuk-ujuk berantem bukannya nanti kabur terus memisahkan diri, terus aku kayaknya nggak cocok nih sama dia, nggak gitu. Jeda sebentar, oke. Abis itu memikirkan gimana caranya menyelesaikan. Oke, jeda Gitu. sebentar. Oke, berapa lama sih waktu yang pas atau waktu yang ideal untuk kita apa nih? Calm down gitu. Jeda sebentar. Tiap orang beda-beda, tapi saran Uni jangan lewat dari 24 jam. Berarti nggak boleh seharian. Iya, Kenapa karena gitu? apa? Tidur itu yang sehat adalah tidur tanpa membawa masalah. Oke. Jadi kalau misalnya berantem mau pagi, mau siang, malam sebelum tidur tuh harus selesai. Oh gitu. Kalau Iya. berantemnya baru malam gimana? Ya udah ngopi bentar. Abis itu balik lagi, bujuk lagi, effort lagi, bahas lagi gitu. Yang penting yang sehat itu adalah ketika mau masuk tidur, masalah itu selesai. Itu yang sehat. Tuh. Karena kalau misalnya tidur dalam keadaan membawa segala sesuatu energi yang jelek, amarah yang jelek, itu efeknya ke tubuh. Nggak sehat loh yang. Oh gitu. Nah, ini nih yang belum tahu nih selama ini ya. Gitu. Biasanya Sebaiknya nggak usah lewat 24 jam deh biasanya kalau kan bisa. biasanya kan kalau ada beban pikiran apa segala, nah udahlah bawa tidur aja dulu gitu. Nggak sehat tuh. Nggak Percaya boleh deh. ya? Oh, oke. Nggak Sip sehat. lah. Oke, habis ini kita coba terapkan supaya bisa hidup lebih sehat, guys. Oke, jadi highlightnya untuk mempersiapkan kita memasuki kehidupan pernikahan. Tadi yang pertama adalah Ketahui love maps-nya pasangan. love map pasangan. Yang kedua, tidak melulu tentang sefrekuensi, Tapi dan harus ada kesiapan untuk bertumbuh. Itu dia, guys. Dua hal aja, tapi kompleks kayaknya Banyak ya. PR-nya kalau mau Oh dibahas iya, itu. iya. Oke lah, nanti kita bisa bahas lagi di next. Oke.